Konstitusi adalah landasan hukum utama yang mengatur kehidupan bernegara dalam melaksanakan suatu bangsa, yang kemudian memiliki aturan main dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Di Indonesia, sejarah konstitusi mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis bangsa ini dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Let's go! Masa Regerings Reglement. Masa Regerings Reglement adalah periode dalam sejarah hukum Indonesia yang berlangsung dari tahun 1855 hingga 1926. Pada masa ini, pemerintah Belanda mengadakan peraturan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda atau Indonesia. Beberapa organisasi pemerintahan yang diatur dalam Regerings Reglement adalah Gubernur Jenderal, Parlemen, Mahkamah Agung, Pengawas Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung. Let's go! Masa Indonesian Struggle adalah periode dalam sejarah hukum Indonesia yang berlangsung dari tahun 1926 hingga 1942. Perubahan utama pada masa ini setelah tahun 1925 meliputi penggantian Regerings Reglement. Struktur yang tertulis dan tidak tertulis, pembagian golongan penduduk, sistem peradilan yang berbeda bagi masing-masing golongan. Peran Volksraad dalam pembentukan peraturan dan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh perubahan Grondwet negara Belanda. Konstitusi 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 pada era proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada hari yang sama, Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Konstitusi ini menetapkan dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak-hak dasar rakyat. Konstitusi RIS. Pada tahun 1949, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui agresi 1 dan 2. Namun perlawanan sengit bangsa Indonesia membuat Belanda gagal. Sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, negara Republik Indonesia Serikat atau RIS didirikan. RIS memiliki konstitusinya sendiri, namun tidak bertahan cukup lama karena adanya perlawanan bangsa Indonesia. Yang ketiga, perubahan dan penyesuaian Konstitusi Sementara 1949. Setelah Perjanjian Rondoyen, Indonesia menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda dan membentuk Konstitusi Sementara 1949 atau UUDS 1949. UUDS 1949 ini menandai perubahan struktur pemerintahan menjadi federal dengan Republik Indonesia sebagai negara federal, namun sistem ini tidak bertahan lama. Kembali pada UUD 1945 sampai 1950. Pada 17 Agustus tahun 1950, Indonesia kembali ke UUD 1945 setelah sistem federal dianggap tidak efektif. Konstitusi ini diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi baru pasca kemerdekaan dan mendirikan negara kesatuan kembali. Yang kelima, perubahan konstitusi pada era Orde Baru. Di bawah Presiden Soeharto, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1966 dikeluarkan ketetapan MPR yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada Presiden dan mengurangi peran lembaga legislatif. Konstitusi ini mengalami perubahan lebih lanjut untuk memperkuat otoritarianisme. Reformasi dan amandemen era Reformasi 1998. Reformasi 1998 membawa perubahan besar pada sistem politik di Indonesia. Mulai tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen secara bertahap dengan tujuan memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem checks and balance. Amandemen ini menciptakan struktur pemerintahan yang lebih desentralisasi dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan MK. Konstitusi Temporer UUD 1945 pasca amandemen. Saat ini, UUD 1945 telah diamandemen menjadi dasar hukum utama Republik Indonesia. Konstitusi ini mendukung sistem pemerintahan presidensial dengan lembaga-lembaga yang lebih kuat dan mekanisme untuk melindungi hak-hak serta menjaga stabilitas negara. Dapat disimpulkan bahwa sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan evolusi dalam usaha mencapai pemerintahan yang demokratis dan adil. UUD 1945 sebagai konstitusi yang telah mengalami berbagai perubahan tetap menjadi pilar utama bagi pembangunan bangsa Indonesia.